Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Muhammad Jaka Pratama. Dalam pembelajaran video kali ini, saya akan menjelaskan tentang materi memperbaiki sistem lampu sen dan hazard pada kompetensi kendaraan ringan otomotif. Ya, dalam peralatan pekerjaan, yang pertama ada 1 unit mobil. Terus yang selanjutnya di sini ada caddy tools. Di bagian atas caddy tools ini ada kunci kombinasi, kunci shock, obeng plus dan min. Yang kedua ada kunci ring dan pas. Multimeter atau yang disebut juga dengan avometer adalah suatu alat yang berfungsi untuk mengukur ketiga besaran listrik seperti arus listrik untuk mengukur ampere, tegangan listrik untuk mengukur voltase, dan tahanan listrik untuk mengukur kontinuitas atau hambatan. Sebelum menggunakan avometer atau multimeter, biasanya alat tersebut akan dikalibrasi terlebih dahulu. Di sini ada probe warna merah, itu biasa untuk positif, probe warna hitam untuk negatif. Di sini ada zero adjustment untuk voltmeter, amperemeter. Di sini juga ada zero adjustment untuk ohmmeter. Kemudian di sini ada titik kalibrasi 0 untuk voltmeter, amperemeter. Di sini titik kalibrasi 0 untuk ohmmeter. Yang pertama, kita akan mengkalibrasi 0 voltmeter dengan memutar zero adjustment. Nah, ini zero adjustmentnya, jarumnya harus sejajar dengan angka 0. Kita akan menunjukkan selektor pada angka 50. Karena voltase baterai 12 volt, berarti kita harus mengambil angka yang lebih besar daripada 12 volt. Yang pertama di sini ada sepatu safety, kemudian sarung tangan, dan baju airpack. Ya, ini pemasangan fender cover. Pemasangan seat cover. Pemasangan steer cover. Pemasangan floor mat. Nyala lampu panel pada dashboard. Periksa lampu fuel meter indikator, lampu engine check, parking light indikator, lampu indikator pengisian baterai, lampu kepala, lampu hazard, sen sebelah kiri, lampu sen kanan, lampu rem, cara kerja klakson. Mendiagnosa gangguan kerusakan pada sistem lampu sen dan hazard. Yang pertama di sini lampu hazard bagian kanan tidak menyala. Selanjutnya di sini saya akan mengecek lampu sen sebelah kanan bagian depan. Untuk mengecek lampu kita bisa menggunakan multitester. Selanjutnya kita akan memeriksa hubungan atau kontinuitas dari lampu sen. Selektor harus ada di ohmmeter. Nah, nanti untuk mengetahui lampu yang masih bagus atau tidak, kalau misalkan lampunya masih bagus, itu terdapat hubungannya. Kalau tidak bagus, tidak akan bergerak atau tidak ada hubungannya. Nah, ini akan kita pasang. Lanjut di sini. Nah, ini tidak ada kontinuitas atau hubungan, sehingga lampunya tidak menyala. Selanjutnya kita akan mengambil atau mengganti lampu yang tadi sudah rusak. Kita cobain lampu yang baru untuk dicoba apakah masih ada hubungan kontinuitas atau tidak. Selektor tetap di ohmmeter.
Nah, ini berarti lampunya masih ada hubungan atau kontinuitas, masih berfungsi. Oke, selanjutnya kita pasang ke unit mobil. Selanjutnya pemeriksaan lampu tanda belok atau turun signal. Kunci kotak kita on-kan, kemudian saklar kombinasi kita gerakkan ke bawah. Itu berarti mobil sedang berbelok ke kanan. Ini ditunjukkan indikator lampu tanda belok sebelah kanan menyala. Kemudian apabila saklar kombinasi ini kita posisikan ke atas, maka lampu tanda belok sebelah kiri, depan dan belakang akan menyala. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai wiring diagram lampu sen. Salah satu komponen lampu sen ini adalah flasher. Fungsi flasher ini adalah membuat lampu kedap-kedip. Fungsi dari lampu sen sendiri adalah memberikan tanda kepada kendaraan lain, baik itu di depan maupun di belakang, bahwa kendaraan akan merubah arah atau berbelok. Nah, wiring diagram dari lampu sen ini bisa saya jelaskan. Arus listrik dari baterai akan mengalir ke terminal B dari flasher, kemudian mengalir ke titik kontak P, mengalir ke kumparan L2, kemudian mengalir ke kapasitor, kemudian ke bodi temasa. Sehingga pada saat ini kapasitor terisi penuh oleh listrik pada saat kunci on. Nah, kemudian selanjutnya ketika tanda belok ini misalnya kita akan berbelok ke kanan, maka arus listrik dari baterai tadi akan mengalir ke B, flasher kontak point P, kemudian L1, kemudian terminal L flasher, kemudian ke saklar lampu tanda belok. Kalau pada saat itu kita sedang berbelok ke kanan, berarti saklar lampu sebelah kanan akan dialiri listrik, kemudian baru ke lampu sen kanan dan depan dan belakang, sehingga lampu sen kanan, depan dan belakang akan menyala. Kenapa ini bisa bekerja secara kedap-kedip? Nah, pada saat arus mengalir dari B tadi yang mengalir ke L1, kemudian terminal L flasher, kemudian ke lampu, kemudian baru ke massa. Karena arus mengalir melewati R, maka arus yang mengalir ini kecil, menyebabkan kapasitor L2 akan dialiri listrik, kemudian mengalir ke L1, terminal L flasher, kemudian turun signal switch atau saklar lampu tanda belok, kemudian ke massa. Nah, L2 ini fungsinya adalah mempertahankan kemagnetan sehingga kontak point tetap terbuka. Nah, pada saat kontak point tertutup, kapasitor akan membuang muatannya. Kemagnetan L2 hilang, kontak tertutup lagi, arus mengalir dari baterai, kemudian mengalir ke terminal B, kemudian ke L1, kemudian mengalir ke terminal L flasher, terus ke turun signal switch, lampu tanda belok, kemudian lampu tanda belok menyala. Nah, arus mengalir dari terminal B flasher ini, titik kontak PL2, P, kemudian L2, kapasitor, kemudian terminal E flasher, massa. Kapasitor terisi lagi, kemagnetan pada L1 dan L2 saling menghilangkan sehingga kontak point tertutup, sehingga lampu akan menyala kedap-kedip. Nah, ini fungsi daripada flasher. Periksa sirkuit kunci kontak. Ketika kunci kontak on, nanti kabel warna coklat yang sebelah sini ketika kita hubungkan dengan avometer itu tegangannya sekitar 10-14 volt. Dan ketika kunci kontak off, ketika kita ukur lagi yang kabel warna coklat itu tegangannya 0-1 volt. Ketika soket lampu sen dan hazard sudah dilepas, kemudian kita akan memeriksa kabel berwarna putih biru. Kabel putih biru yang ada di sebelah sini. Nah, itu tegangannya 10-14 volt. Ketika lampu sen dihidupkan. Selanjutnya, kabel warna biru yang untuk sen sebelah kanan sama tegangannya sekitar 10-14 volt. Selanjutnya kita akan menekan tombol switch hazard berwarna hijau biru dan hijau hitam. Ketika tombol switch hazard ditekan, nanti akan terdapat hubungan atau kontinuitas yang terjadi di switch hazard. Ketika switch hazard di off-kan, di sini sudah tidak terdapat hubungan kontinuitas di switch hazard. Selanjutnya setelah relay flasher dicopot, di sini terdapat kabel warna ungu yaitu baterai, kabel warna biru putih yaitu massa atau ground, dan kabel warna merah yaitu lampu. Di
sini kita bikin lampu kombinasi. Nah, yang kabel warna ungu kita pasang ke positif baterai. Nah, yang warna biru ini kita ke masa atau ground baterai. Nah, itu terdapat putus nyambung atau kemagnetan di dalam freezer relay ini. Nah, seperti itu. Pemeriksaan switch lampu sen. Nah, di sini nanti kita menggunakan avometer apakah terdapat hubungan atau tidak di switch lampu sen. Kalau terdapat hubungan berarti switch lampu sen masih bagus. Jika kita menggunakan avo tidak terdapat hubungan, maka switch lampu sen ini harus diganti. Selanjutnya kita akan meriksa switch lampu hazard berwarna kabel hijau biru dan hijau hitam. Nah, di sini ada switch lampu hazard warna hijau biru dan warna hijau hitam. Kita akan mengetahui konektivitas atau hubungan yang terdapat pada soket lampu hazard. Nah, nanti di sini kita akan menggunakan avometer apakah terdapat hubungan atau tidak. Ini masih keadaan off lampu hazardnya, tidak terdapat hubungan. Ketika off, ketika kita on kan, nah ini terdapat hubungan yang baik di lampu hazard. Tips and trik memperbaiki sistem lampu sen dan hazard pada unit mobil. Sebagai pengguna kendaraan yang tertib, kita harus sering mengecek bagaimana kondisi mobil, agar nantinya kita dapat mengetahui apa saja kerusakan yang dialami oleh mobil kita. Salah satunya kerusakan yang sering terjadi adalah pada bagian lampu sen maupun lampu hazard. Ketika lampu sen atau lampu hazard tidak bekerja dengan maksimal, maka hal ini dapat mengakibatkan hal-hal yang tidak diinginkan ketika kita membawa mobil, berpergian dekat maupun jauh. Karena kegunaan lampu sen maupun lampu hazard ini sangat penting, oleh karenanya melakukan perawatan secara berkala pada kerja lampu sen dan hazard akan selalu memberikan keamanan dan kenyamanan dalam berkendara. Demikian video pembelajaran tentang memperbaiki sistem lampu sen dan hazard pada unit mobil. Semoga dengan adanya video pembelajaran ini dapat memberikan manfaat dan peningkatan kompetensi di lembaga kursus pelatihan kompetensi teknik kendaraan ringan otomotif. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Tetap jaga kesehatan dan salam kompeten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.